Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menceritakan tentang Perang Badar. Sebelumnya nama saya Fahri Lutfi Rahman. Nama saya Zaid Al-Farisi. Nama saya Muhammad Syahriar Yamullah. Perang Badar 17 Ramadan tahun 2. Rasulullah dan para sahabat berhijrah dari Mekah ke Madinah. Saat di Madinah, Rasulullah dan sahabatnya kesulitan menghadapi cuaca ekstrim di Madinah. Lalu mereka mendapat kabar bahwa orang muslim di Mekah dirampas hartanya. Setelah mendengar kabar tersebut, Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk menghadang jalur perdagangan Mekah Madinah kafir Quraisy. Akan tetapi, pasukan muslim hanya memiliki 314 atau 315 pasukan dan hanya 2 orang yang membawa kuda perang dan sisanya yang lain hanya membawa 70 unta. Setelah mendengar kabar tersebut, Abu Sufyan menyuruh sesampainya di Mekah beberapa pasukan Abu Jahal enggan untuk berperang. Mereka berkata, untuk apa berperang sedangkan Abu Sufyan sudah bisa melarikan diri ke Mekah? Lebih baik kita pulang saja. Lalu Bani Hashim dan 300 pasukannya kembali ke Mekah karena tidak ingin berperang dengan hanya tersisa 1000 pasukan Quraisy yang ingin berperang. Seluruh pembesar Quraisy mengikuti perang ini karena mereka takut jika jalur perdagangan mereka terhambat. Nabi Muhammad lalu mengutus 2 orang untuk mencari informasi tentang Quraisy, dan 2 orang itu menemukan budak Abu Sufyan, lalu memukulinya dan membawanya kepada Rasul. Akan tetapi Rasul mengatakan, kenapa kalian memukulinya saat jujur dan membiarkannya saat berdusta? Lalu budak itu ditanya tentang berapa pasukan dan di mana mereka berkemah. Budak itu menjawab, mereka berkemah di dekat Bukit Badar, tetapi aku tidak tahu berapa pasukan Quraisy karena saya hanya budak. Rasul tak kehilangan ide. Lalu Rasul bertanya, berapa unta yang disembelih setiap hari? Budaknya pun menjawab, 9 sampai 10 unta yang disembelih perharinya. Dan dari situ pun Rasul tahu bahwa ada sekitar 900 sampai 1000 orang dalam pasukan Quraisy. Ada pula pembesar Quraisy yang ikut perang, seperti Utbah dan Syaibah, keduanya anak Rabi'ah, Abdul Bakhtari bin Hisham, Hakim bin Hizam, Naufal bin Huwailid, Al-Harits bin Amir, Taimah bin Adi, An-Nadr bin Harits, Zam'ah bin Al-Aswad, Abu Jahal bin Hisham, Umayyah bin Khalaf, dan lainnya. Rasul pun berkata kepada para sahabatnya, Mekah telah mencampakkan para tokohnya ke hadapan kalian. Lalu Allah menurunkan hujan untuk mensucikan kaum muslimin, dan Allah menjadikan hujan tersebut bencana besar untuk kaum musyrikin. Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan dari kamu gangguan setan, dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak kakimu. Al-Anfal ayat 11. Rasul lalu membawa pasukannya ke mata air Badar lebih cepat dari kaum musyrikin agar tidak bisa menguasai mata air. Saat Rasulullah sudah menentukan posisi, Al-Habab bin Mudhir radhiyallahu anhu mengeluarkan pendapatnya. Wahai Rasulullah SAW, bagaimana pendapat Anda tentang posisi ini? Apakah posisi ini diwahyukan oleh Allah? Sehingga Rasulullah menyetujuinya dan melakukannya. Pada saat sampai pada mata air, kaum muslim membuat tenda untuk Rasul berdoa dan sholat pada Allah, dan juga mengawasi peperangan. Setelah mempersiapkan segala fisik, lalu Rasul berdoa di malam hari pada Allah untuk menolongnya. Salah satu doanya seperti, Ya Allah, penuhilah janjimu kepadaku. Ya Allah, berikanlah apa yang telah engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, jika engkau membinasakan pasukan Islam ini, maka tiada akan yang beribadah kepadamu di muka bumi ini. Dalam riwayat dikatakan beliau berdoa sehingga selendangnya jatuh hingga ke tanah. Lalu Abu Bakar menaruhnya kembali dan berkata, Wahai Rasul, sudahlah, engkau memohon Allah pasti akan melakukan janjinya. Lalu Allah menurunkan firman, Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut.
Lalu Abu Bakar memegang tangan Rasul dan berkata, "Cukup wahai Rasul, engkau telah berkali-kali memohon pada Rohmu." Kemudian Rasul mengambil baju besinya dan turun ke medan perang sambil membaca firman Allah. Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa ketika ayat ini turun, Umar radhiyallahu anhu berkata, golongan manakah yang akan dikalahkan dan golongan apa yang akan dikemenangkan? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melanjutkan, tatkala perang Badar, aku melihat Rasulullah SAW menerjang musuh dengan baju besinya seraya mengucapkan ayat ini, sehingga itulah aku tahu maksud ayat ini. Sekian dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.